Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Pak. Ada, Pak? Ya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kenapa Pak Mas? Sakit. Sakit. Oke. Semoga yang teman-teman yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan ya. Oke. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, teman-teman, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Langsung saja kita ke materi kita pada hari ini. Materi hari ini adalah materi terakhir saya mengajar di kelas kalian. Materinya yang saya ambil adalah sketsa dan ilustrasi desain komunikasi visual. Nah, langsung aja kita lanjut ke halaman kedua. Nah, table of content atau yang dibahas ini ada konsep sketsa dan ilustrasi, teknik gambar sketsa dan ilustrasi, jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Apa perbedaan sketsa dengan ilustrasi menurut teman-teman nih? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman yang tahu bisa angkat tangan, raise hand, silakan. Saya, Pak. Oke, boleh. Siapa namanya? Mas Muhammad Eka. Oke, Mas Eka ya? Ya. Oke, Mas Eka silakan untuk menjawab. Jadi perbedaannya itu apa? Perbedaan sketsa dan ilustrasi menurut saya itu kalau sketsa gambar awal atau konsep, tapi kalau ilustrasi itu lebih rinci gitu detailnya. Oke, benar sekali Mas Eka. Dijawab oleh Mas Eka benar bahwa kalau sketsa sendiri itu kayak masih gambaran awal banget, sedangkan ilustrasi itu lebih detailnya seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke materinya. Oke, ada dua, yaitu konsep sketsa dan ilustrasi ini. Yang pertama adalah sketsa. Nah, sketsa sendiri dalam desain komunikasi visual itu teman-teman atau DKV adalah langkah awal nih untuk menggambarkan ide secara kasar dan berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi dan menguji komposisi kita, bentuk dan unsur visual sebelum membuat karya seni yang final seperti itu. Dan untuk contohnya adalah berikut. Nah, ini kan ada sketsa. Ini kan teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Di sini kan kayak ada gambar kepala manusia ya. Kepala manusia ini kan kayak masih berupa arsiran hitam putih. Jadi kayak masih belum kelihatan lah dia mau gambar apa. Tapi jelas dia bergambar kepala manusia. Cuma belum jadi lah kalau sketsa ini. Dan ilustrasi sendiri nih. Ilustrasi sendiri itu adalah penerapan ide ke dalam visual yang lebih rinci dan selesai dibandingkan sketsa. Nah, sketsa sendiri ini menyampaikan pesan atau informasi secara visual dengan menggunakan prinsip-prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan, dan kontras. Dan contohnya di sini ada gambar yang udah diwarnai. Ini kayak pakai kanvas pakai cat. Nah, di sini ini gambar pantai, ada pohon kelapanya dan ada airnya, ya gambar pantai. Ini lebih jelas ya, jadi kita bisa melihat warnanya juga lebih enak dipandang lah soalnya udah jadi. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya. Sebelum memasuki materi selanjutnya nih, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Pertanyaannya adalah, setelah memahami konsep sketsa dan ilustrasi, menurut kamu apa perbedaan utama nih antara sketsa dan ilustrasi dalam proses pembuatan karya desain komunikasi visual atau DKV? Jadi menurut teman-teman ini gimana sih pembuatan karya desain komunikasi visual DKV terkait sketsa dan ilustrasi ini? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, baik. Dengan saya Muhammad Sanfudin Haryanto. Oke. Menurut saya itu perbedaan utama antara sketsa dan ilustrasi dalam proses pembuatan karya desain komunikasi visual itu adalah dari sketsa sendiri itu digunakan sebagai langkah awal untuk menggarisbawahi ide atau konsep dengan detail minimal dan fokus pada bentuk dasar. Lalu untuk ilustrasi sendiri itu pengembangan lebih lanjut dari sketsa dengan detail lebih banyak dan fokus pada pengembangan visual yang mendukung pesan atau cerita yang ingin disampaikan gitu Pak. Oke, benar sekali. Untuk Mas Ari. Iya. Oke, untuk Mas Ari sendiri perbedaan utama dari antara sketsa dan ilustrasi sendiri sudah dijelaskan oleh Mas Ari. Terkait pernyataannya adalah benar. Mungkin kita bisa langsung lanjut materi selanjutnya. Nah, teknik gambar sketsa dan ilustrasi. Nah, saya mau nih minta
PPT di atas ini silakan mungkin boleh angkat-angkat. Oke, silakan Mas Nando deh. Oke, silakan Mas Nando, silakan untuk membaca apa yang di depan sini. Teknik gambar sketsa dan ilustrasi. Yang pertama ada teknik aksir, yaitu membuat garis sejajar atau menyilang untuk kesan gelap atau terang. Lalu yang kedua ada teknik duso, yaitu menggosokkan media pada kertas untuk kesan halus gelap terang. Lalu yang ketiga ada teknik pointillis, yaitu menggunakan titik-titik untuk menciptakan gelap terang. Lalu yang keempat ada teknik akuarel, menggunakan cat air dengan satuan berulang untuk warna tua atau gelap. Terima kasih banyak ya Mas Nando. Nah, Mas Nando kan tadi udah bantu nih ngejelasin ke teman-teman semuanya tentang teknik aksir, teknik duso, teknik pointillis, dan teknik akuarel. Nah, contohnya ini ada di samping nih teman-teman. Nah, ini di sini ada buah apel. Nah, teknik aksir sendiri itu dari cekan itu cuma dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Dan di sini tuh kayak berupa gambar tiga dimensi ada bayangannya. Jadi ini kayak berupa di aksir. Kalau teman-teman tahu aksir itu tekniknya itu kayak gini. Jadi pensil itu kayak di garis ke bawah gini secara terus-menerus. Dan yang di sini ada teknik duso. Teknik duso itu menggunakan media kertas untuk kesan halus gelap atau terang. Nah, singkatnya ini adalah amplas. Teman-teman mungkin udah tahu amplas, bahasa gambarnya kan amplas. Mungkin teman-teman udah pernah nonton amplas, tapi bukan amplas gambar mungkin. Nah, di sini tuh ada gambar bunga. Nah, bunganya ini kan kesannya kayak lebih 3D, kayak lebih kesannya bayangannya itu lebih kelihatan lah. Karena dia ini digosok ke media kertas, ini kan harusnya digosok lebih itu jadi kayak lebih jelas lah. Nah, untuk teknik pointillis ini menggunakan titik itu menciptakan gelap terang. Nah, seperti yang dibilang oleh media teknik pointillis ini menggunakan titik-titik tuh kelihatan. Nah, di sini tuh kayak menggunakan titik-titik. Jadi semuanya pure titik-titik, cara menggunakan titik. Bahkan bikin bulatnya pun menggunakan titik-titik. Tuh, kelihatan ya. Oke. Teknik akuarel. Nah, ini teknik yang sering lah dipakai orang-orang. Jadi menggunakan cat air. Jadi ini menggunakan cat air ini ada gambar gunung sama danau. Ada air. Nah, di sini ini kan menggunakan teknik cat air sehingga gambarnya itu jelas lah. Karena catnya itu secara berulang, gambarnya itu jadi terlihat lebih jelas warna tua maupun gelapnya. Jadi itu adalah teknik akuarel. Itu. Oke, sampai sini paham? Oke. Bapak lanjut ya ke materi selanjutnya. Lanjut. Nah, sebelum masuk materi ini kan gak asik kalau teman Bapak cuma ngejelasin ke teman-teman semuanya kan. Bapak ada lagi nih game buat teman-teman nih. Memang banyak gamenya di kelas ini. Nah, ada studi case nih. Nah, studi case-nya Dimas ingin menggambar wajah temannya dalam pencahayaan alami menunjukkan detail bayangan dan cahaya. Untuk efek 3 dimensi, situasinya kondisi cahaya alami menimbulkan bayangan lembut di sekitar wajah. Dimas ingin menampilkan kontras antara area terang dan gelap pada wajah. Fokus pada menciptakan kesan volume dan kedalaman pada gambar. Pertanyaannya, teknik menggambar apa yang paling efektif untuk digunakan dalam situasi ini? Oke, Mas Nando, silakan. Boleh banget, silakan menjawab. Mungkin jawabannya menggunakan teknik aksir. Oke, benar banget. Menggunakan teknik aksir karena apa, Mas? Karena itu kan Dimas kan ingin menggambar wajah temannya, jadi kan tidak langsung menggambarnya itu Bapak, jadi harus diaksir dulu. Jadi dari ujung pensil itu Bapak. Jadi diaksir dulu biar bisa mensketsa wajah dari temannya itu. Dari gelap ke terang ya? Iya. Oke, benar banget. Jawaban untuk Mas Nando kan ini ada masih kontras antara area terang dan gelap kan. Mungkin kondisinya gelap saja, ada antara terang sama gelapnya kan, biar jelas. Karena ini cuma di arsir. Nah, berikut ada jawabannya untuk Mas Nando. Nah, jawabannya benar sekali. Teknik arsir, Mas. Jadi teknik arsir sendiri itu, Mas, memungkinkan nih seniman untuk membuat garis sejajar atau menyilang untuk menciptakan efek gelap terang, menonjolkan volume dan kedalaman pada potret wajah sesuai dengan pencahayaan alami. Nah, teknik arsir sendiri itu mungkin seniman membuat garis sejajar atau menyilang untuk menciptakan efek gelap terang. Nah, maksudnya efek gelap terang yaitu tadi kan nggak mungkin semuanya kan gelap semua, juga mungkin semuanya terang semua. Jadi teknik arsir itu dibutuhkan untuk membedakan yang mana gelap yang mana terang, biar gambarannya lebih jelas lah, karena cuman hitam putih itu. Jadi sesuai dengan pencahayaan alami biasanya teknik arsir itu. Oke, kita masuk ke
ilustrasi, gambar kartun, gambar gerak dengan 2 dimensi atau 3 dimensi menampilkan perubahan posisi. Nah, di sini ada contoh. Ini ada yang tahu nih gambar apa? Kartun Patrick. Kayak kartun Patrick. Benar sekali. Ini ada Patrick Star ya, namanya SpongeBob. Mungkin teman-teman di sini udah tahu lah gambar kartun. Contohnya itu 2 dimensi atau 3 dimensi menampilkan perubahan posisi, jadi bergerak animasinya. Seperti itu. Dan ada gambar karikatur. Nah, gambar karikatur sendiri itu mengandung kelucuan dengan lebih-lebihkan objek atau tokoh, sering digunakan untuk menghibur dan menyampaikan informasi. Nah, yang dimaksud untuk menghibur atau menyampaikan informasi ini apa ya? Nah, di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Karikatur nama toko. Ini adalah salah satu toko besar di Indonesia. Pak Jokowi. Ya, oke, benar sekali. Beliau adalah Pak Jokowi. Nah, di sini kan ada beliau Pak Jokowi kan kayak kakinya itu di Monas, ini ada Monas, dan di sini ini ada gambarnya Pak Jokowi. Maksudnya tangannya seperti ini pada masa pemilu pada saat itu Pak Jokowi kan bernomor 2. Jadi maksudnya itu kayak mau menyampaikan informasi bahwa cobloslah nomor 2 seperti itu. Tapi menggunakan hal yang menghibur lah untuk teman-teman kan lebih suka orang melihat kan karena lucu juga, jadi mungkin kayak mengajak orang untuk nyoblos beliau. Oke, kita lanjut untuk cerita bergambar atau materi ketiga nih. Jadi cerita bergambar, cerita yang disampaikan melalui gabungan gambar dan tulisan, di mana tulisan mengikuti atau cerita yang disampaikan bersama dengan gambar. Jadi cerita bergambar itu cergam. Nah, ini tuh komik. Di sini tuh ada komik atau cerita bergambar. Mungkin teman-teman ada yang tahu, yang ada atau ada yang sudah membaca komik atau cerita bergambar entah Shizuki, entah komik Naruto mungkin. Ada yang sudah tahu? Sudah tahu semua ya? Oke, sip. Jadi cerita bergambar cergam itu disampaikan melalui gabungan gambar dan tulisan. Untuk gambar tulisannya itu untuk memperjelas apa yang ingin disampaikan dari cerita bergambar tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk materi atau pertanyaan deh. Materi, mau materi aja? Oh nggak bisa, karena saya ngasihnya studi case lagi ya. Ntar kalau saya ngasihnya pertanyaan, saya bukan ngasihnya pertanyaan, ntar kalian ngantuk tidur semuanya kelas. Jadi saya akan cek komunikasi terus lah, biar teman-teman nggak ngantuk. Oke, ada case studi lagi. Nah, kasusnya ini beda nih. Rian sedang mempersiapkan untuk membuat lukisan baru. Ia telah melukis sejadinya, namun belum memutuskan jenis gambar yang ingin ia lukis nih. Situasi saat ini, Rian memiliki minat kuat pada warna-warni, humor, dan cerita interaksi oleh tokoh-tokoh dan peristiwa populer. Pertanyaannya, dan gaya tulisan Rian, jenis gambar apa yang kemungkinan besar akan dipilih untuk dilukis? Jadi apa gambar yang Rian pilih untuk dia lukis itu apa kira-kira menurut teman-teman? Ya silakan. Gambar karikatur. Oke. Karikatur ya? Oke. Mau dilihat jawabannya benar atau tidak? Oke. Jawabannya benar sekali Mas. Jawabannya adalah karikatur. Karena karikatur sendiri tadi kan Rian kan Rian kan memiliki minat kuat pada warna-warni, humor, dan cerita oleh tokoh-tokoh terkenal yang populer. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan tentang karikatur, membahas orang-orang yang besar atau menyindir politikus biasanya menggunakan karikatur. Dan berdasarkan minat dan gaya lukisan Rian kan gambar apa minat besar akan yang pilih untuk dilukis. Benar sekali Mas, jawabannya adalah karikatur. Jadi karikatur sendiri itu Mas memungkinkan untuk menggabungkan warna-warni, humor, dan tokoh-tokoh terkenal nih. Tadi kan ada contoh Bapak Jokowi ya. Jadi Mas kan juga ngejawab Bapak Jokowi, jadi bisa ngejawab karikatur ya, langsung ngejawab Mas ya, tanpa ragu. Dan tokoh-tokoh terkenal dalam karyanya itu dengan mudah. Ya tadi yang itu karikatur itu isinya humor, tapi humornya bukan hanya bercanda aja, ada pesan yang ingin disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas. Mas siapa? Mas Faris. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas sudah bantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Dan terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Tadi kan saya sudah bertanya terus ke kalian semua.
Giliran teman-teman tanya ke saya sekarang. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas Nando lagi ya. Saya mau bertanya Bapak, kira-kira apa hubungannya antara ilustrasi dan sketsa dalam di kafe? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mas Nando. Pertanyaan Mas Nando tadi kan hubungan antara sketsa dan ilustrasi dalam konteks kreatif seperti desain komunikasi visual ya. Jadi konsepnya hubungannya nih adalah bahwa sketsa sendiri itu seringkali menjadi tahap awal dalam pembuatan ilustrasi. Sketsa sendiri digunakan untuk membarisbawahi ide atau konsep secara kasar. Nah, sketsa itu garis besar, garis bawah biar kita itu bisa ada ide atau konsep secara kasar yang kita bikin biar kita jelas gambarnya kita itu mau gambar apa. Dan di sementara ilustrasi sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari sketsa tersebut. Dalam banyak kasus sketsa itu akan menjadi dasar untuk menciptakan ilustrasi yang lebih rinci dan detail. Selain itu, baik sketsa maupun ilustrasi merupakan alat penting dalam proses komunikasi visual. Mereka membantu desainer untuk menyampaikan ide, cerita, atau pesan nih dengan cara visual dan menarik karena mereka menggambar dan lain-lainnya. Sketsa membantu dalam menangkap gagasan secara cepat dan kasar. Sedangkan ilustrasi sendiri mengembangkan ide tersebut menjadi gambar yang lebih rinci dan ekspresif. Dengan demikian, sketsa dan ilustrasi sendiri itu saling melengkapi nih satu sama lain dalam proses kreatif, membantu para desainer itu untuk merancang visual yang efektif dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Seperti itu. Apakah sudah paham untuk Mas Nando? Oke. Sip, semuanya paham ya? Oke, udah gak ada nanya lagi? Saya tutup ya untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah konsep sketsa dan ilustrasi merupakan fondasi sebelum memulai proses pembuatan gambar. Teknik seperti arsir, dusel, pointillis, dan akuarel yang Bapak jelaskan tadi memberikan kemungkinan variasi nih dalam menciptakan efek visual yang unik. Sementara itu jenis gambar-gambar seperti kartun, karikatur, dan cerita bergambar menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan pesan dan menciptakan efek visual yang menarik. Oke? Sampai sini sudah paham semuanya? Materi terakhir kita pada hari ini. Oke, sip. Kalau begitu, ini sudah selesai. Sudah saya tutup untuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya mohon maaf kalau saya ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja nih. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya masuk ke teman-teman semua, semoga membantu ilmu kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.